Baru kali ini ketika nonton anime fantasi malah bikin lapar. Karena di episode 3 ini bukannya fokus ke petualangan ya, malahan kita bisa fokus ke makanan yang sering dibuat sama Mukoda. Dan asli teman-teman, ketika ditonton tuh malahan bikin lapar dan ngiler juga. Kayak si Veru ya, yang lagi nungguin makanannya. Makanya, mari ditonton pembahasan Tondemo Skill de Isekai Horomeshi episode ketiga. Di pagi hari keesokan harinya ketika Mukoda sudah mendaftar di guild petualang, baru saja bangun dan mulai membasuhi wajahnya, namun diganggu oleh Veru yang sudah tidak sabar untuk sarapan pagi. Dimana hal itu cukup membuat Mukoda tidak sempat untuk beres-beres duluan, kan? Karena Veru yang memang nggak pernah kenyang-kenyang juga kalau soal makanan. Setelah sarapan, mereka akhirnya mulai berjalan keluar kota untuk menjalankan misi yang sudah diambil oleh Mukoda kemarin. Ketika mereka sudah sampai ke tempat questnya, Veru yang langsung mengeluh karena tidak bisa makan banyak, langsung dibilangin sama Mukoda bahwa makanan mereka itu sudah hampir tidak tersisa atau sudah mau habis, yang membuat dia menyuruh Veru untuk mencari mangsanya sendiri dan mulai berburu saat Mukoda menjalankan quest sambil membuat makan siang untuk mereka. Sebelum Veru mulai berburu, dia ada memberikan perlindungan untuk Mukoda ketika Veru sedang tidak ada, karena Veru ngerti nih bahwa banyak monster yang cukup berbahaya di luar sana yang memang bisa saja menyerang Mukoda yang cukup lemah. Memang ya, kadang-kadang pengertian juga gitu ya si Veru. Mukoda yang memang punya skill appraisal dengan mudah untuk mendapatkan bunga atau tanaman herbal yang menjadi quest miliknya. Dimana memang skill cheat juga ya, yang memudahkan untuk melihat barang-barang sekitarnya. Guna juga sih untuk nantinya untuk mengetahui apakah ada racun atau tidak dalam makanan yang dia makan atau minum. Nah, setelah selesai beres-beres, Mukoda yang mulai memasak ada membeli bahan-bahan makanan di skill toko online-nya seperti biasa. Di sini dia ada mulai memotong bawang bombay dan mulai menumisnya. Tetapi ketika sedang masak, Veru ada datang kembali dengan membawa hasil mangsanya. Baru deh lanjut, Mukoda yang sudah mulai memasak ada merebus pasta dalam panci yang pasti membuat kita semua tahu ya bahwa Mukoda itu ingin membuat pasta atau spaghetti. Tetapi ketika sudah selesai, Mukoda ada teringat bahwa ada topping tambahan yang akan membuat makanannya menjadi lebih enak lagi, yaitu parmesan cheese atau keju parmesan. Wow, ngebayangin makanan spaghetti di situ aja udah enak banget ya teman-teman. Gambarnya halus jika mengenai makanan, bikin lapar lagi. Hehe. Veru yang baru saja makan spaghetti memang awalnya ragu-ragu untuk makan barang itu. Namun ketika sudah makan malah ketagihan ya, apalagi dikasih keju parmesan yang membuat Veru semakin lahap ketika makan spagettinya. Di sini si Veru yang makan sampai belepotan udah kayak bocah makan spaghetti untuk pertama kalinya ya. Jadi lucu dan imut gimana gitu pas dilihat dan udah beneran kayak anjing peliharaan di rumah. Setelah makan, mereka pergi ke hutan dan mengambil hasil mangsa Veru yang cukup banyak. Namun ada monster yang membuat Mukoda itu agak aneh, yaitu adalah monster orc yang memang membuat Mukoda agak nggak enak ketika mengetahui bahwa orc itu bisa dimakan. Masalahnya, orc ini kan berjalan dengan dua kaki, sama seperti manusia juga, yang bikin Mukoda itu agak aneh untuk makan dagingnya. Namun yang mau gimana, itu kan hasil tangkapan si Veru yang akan dimakan juga sama si Veru. Nah, ketika mereka berjalan pulang, Mukoda yang mulai ikut menunggangi Veru dibuat pusing karena lari si Veru yang cukup kencang udah kayak Sonic. Sampai-sampai si Mukoda itu gregetan sama si Veru karena terlalu kencang ketika berlari. Sesampainya di guild, Mukoda langsung saja menyelesaikan misinya dan mulai menjual semua monster tangkapan Veru yang cukup banyak. Dimana si tukang potongnya bilang jika dia tidak bisa memotong semuanya sekarang. Namun, besok pagi baru bisa selesai. Dimana si Veru malahan memilih daging orc untuk makan malam mereka yang membuat Mukoda semakin aneh dalam hatinya. Tetapi ketika masak, memang si Mukoda udah lupa tuh dengan daging orcnya. Seperti apa? Dimana dia memasak dagingnya seperti daging tipis dan dipanggang dengan adonan telur dan ditambah dengan saus yang dia pakai kemarin untuk makan. Ini sudah masuk ke level mulai ngiler ya saya teman-teman ketika nonton cara dia masaknya. Kalau teman-teman gimana ketika ngeliat Mukoda masak? Apakah bikin ngiler juga? Soalnya saat mereka mulai makan, baru deh Veru yang makan duluan ada memuji lembutnya daging itu. Dan bilang daging orc yang lebih lembut daripada monster lain. Yang membuat Mukoda jadi teringat lagi dan agak ragu-ragu untuk makan dagingnya. Namun ketika Mukoda sudah berani memakan dagingnya, malah ketagihan ya. Ya gimana ya, kalau memang lapar mah makan apa aja enak ya.
Keesokan harinya, mereka kembali ke tempat guild untuk mengambil daging yang sudah dipotong. Di sini, si tukang daging ada menjelaskan bagian-bagian penting dari potongan bekas monsternya, terutama memang ada batu sihir yang cukup berguna dalam pertumbuhan monster atau bisa dijual cukup mahal di pasaran, tergantung dengan batu sihir dari tipe monsternya. Dalam percakapan Mukoda dengan si tukang potong daging, memang ada pembicaraan penting untuk mereka. Itu tidak boleh lama-lama di dalam kota, karena akan banyak pembicaraan tentang mereka yang bisa jadi masalah nantinya. Karena ada banyak orang yang memang tahu bahwa Vero itu adalah monster legenda, dan mungkin ingin mencari gara-gara dengan Mukoda yang akan cukup merepotkan nantinya. Tentu dengan pemikiran begitu, Mukoda dan Vero langsung saja melanjutkan perjalanan mereka ke kota selanjutnya. Pada sore harinya, akhirnya kita bisa melihat makanan yang akan dibuatkan oleh Mukoda. Bukan dibuatkan ya, melainkan dibeli langsung oleh Mukoda, yang dimana itu adalah makanan yang langsung jadi dari dunia Jepang. Ketika Mukoda dan Vero mulai memilih makanan yang ingin mereka beli, disitulah Mukoda dan mendengar suara air yang dikira olehnya akan turun hujan. Tetapi bukan hujan, melainkan air liurnya si Fenrir atau si Vero yang ngalir kayak air terjun, karena saking pengennya makan makanan yang ada di layar toko online-nya. Pas selesai dibeli, Mukoda langsung saja menyusun semua makanan jadinya di tempat piring Vero, di mana makanannya segunung isinya, daging semua ya, dari sosis hingga karage atau ayam goreng yang besar banget porsinya. Namun setelah makan itu semua, Vero langsung saja diberikan makanan daging steak kecil oleh Mukoda. Tetapi itu bukan sembarangan daging ya teman-teman, melainkan itu adalah daging wagyu atau daging sultan asli Jepang. Dia membuat Vero itu sampai terpukau karena rasanya yang lembut banget. Tentu saya belum pernah makan daging wagyu, jadi saya tidak pernah tahu rasanya ya teman-teman. Bikin iri aja ya yang bisa makan daging wagyu asli Jepangnya. Dalam pembicaraan Vero dan Mukoda juga, memang di dunia itu tidak ada yang berternak hewan, karena di dunia itu kan memang banyak monster. Jadi ketika orang butuh daging, tinggal berburu saja. Memang logikanya aja, jika berternak sekalipun di dunia itu, pasti peternakannya itu akan diganggu oleh monster juga. Yang tentu hal ini akan membuat orang lebih memilih untuk berburu dibandingkan berternak. Nah, setelah makan dengan kenyang, Vero yang merasakan tenaga yang luar biasa mulai ingin berolahraga, alias bertempur melawan monster. Ia membuat Mukoda melihat status Vero yang sudah ditingkatkan hingga 50% dari kekuatan awalnya. Wow, kekuatan daging wagyu yang mujarab ya teman-teman. Ketika ditinggal pun, di sini kita bisa melihat Mukoda yang ingin tidur langsung saja membuat kasur dadakan dari kardus, terpal, dan kasur Jepang, dan mulai tidur dengan perlindungan dari si Vero yang membuat dirinya aman dari serangan monster. Di sisi lain, Vero yang merasakan kekuatan berlebih mulai bertempur melawan banyak monster dari Rockbird hingga Chimera yang cukup hebat dalam segi pertempuran. Walau ada sekelompok orc juga yang langsung dihabisi oleh Vero ya, dan ada orc general juga tuh yang bukan tandingan si Vero pada akhirnya. Setelah asik bertempur, Vero kembali ke tempat Mukoda dan membuat Mukoda kaget ketika dia bangun dengan pemandangan yang cukup menyeramkan, di mana dia melihat banyak tumpukan monster. Mukoda mungkin ngeliat itu sebagai tumpukan masalah ya, namun kalau Vero ngeliat itu adalah tumpukan makanannya dia. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share ya videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.